karena waktu tidak memungkinkan, jadi kami putuskan untuk pakai rekan sejawat di sekolah masing-masing. Baik, adapun coding dan kecerdasan artifisial, kegiatan kita yang saya ikuti kemarin itu terbagi atas beberapa bagian, yang mana ada in service pertama yang di dalamnya terbagi menjadi 3. Ada on the job, ya on the job 1, yaitu real teaching yang kemarin saya mengajar di anak-anak, terus itu open class mengajar di anak-anak, terus ada observasi, ada teman dari kita kemarin datang, terus itu yang terakhir peer teaching, kami mengajar di depan rekan diklat dan diobservasi oleh trainer. Dan kali ini dia masuk di in service 3, yaitu penugasan di mana kami berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru. Baik, adapun materi yang saya ambil memang ada 5 modul, tetapi saya ambil salah satu modul yaitu modul keempat tentang komunikasi melalui tools KA atau tools kecerdasan artifisial. Baik Bapak Ibu guru, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kita mengenal jenis-jenis perangkat kecerdasan artifisial, lalu yang kedua peran kecerdasan artifisial dalam menganalisa komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 3, bisa kita lihat bersama di slide. Yang pertama itu menjelaskan fungsi dari kecerdasan artifisial, terus memberikan contoh nyata penggunaan kecerdasan artifisial tersebut, dan yang terakhir mengevaluasi atau berbicara tentang peran dari kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat bersama di sini. Bapak Ibu guru sudah pernah dengar istilah kecerdasan artifisial? Kalau saya bilang AI, Bapak Ibu guru pernah dengar? Belum pernah dengar juga AI. Ya, tapi pernah ada yang pakai ChatGPT? Iya, ada yang pernah pakai Gemini? Ya, itu adalah salah satu tools KA atau alat dari kecerdasan artifisial atau yang kita sebut kalau dalam bahasa Inggris itu AI. Nah, kita bisa lihat bersama di sini, definisi dari KA itu adalah sebuah sistem perangkat lunak yang berfungsi membantu manusia, dan perangkat lunak tersebut dia mirip seperti manusia. Ya, kecerdasannya mirip seperti manusia, di mana dia bisa meniru manusia menyelesaikan tugas sesuai dengan algoritma yang kita berikan. Ya, algoritma yang dimaksud dengan algoritma di sini adalah instruksi tersusun atau instruksi terstruktur yang kita berikan. Ya, kalau seandainya kita masukkan instruksi yang salah, berarti output yang kita dapatkan juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti ini contohnya, ketika kita menggunakan perangkat atau tools KA, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita memasukkan data atau biasa kita sebut dengan input. Setelah kita memasukkan data, nanti data tersebut diproses oleh sistem dari KA ini. Ya, ini yang disebut dengan algoritma. Terus itu setelah diproses, hasil yang dihasilkan itu disebut dengan output. Ya, sebentar baru kita belajar contoh bagaimana caranya. Nah, terus itu dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh atau jenis dari kecerdasan artifisial. Yang pertama itu
sabun matanya tidak lihat baik-baik tulisan karena dia pendek terlalu kecil, tidak bisa dia tidak ketik, tapi dia klik saja itu tanda mikrofon, terus dia rekam, nanti secara otomatis dia yang mengetik. Ya, kita rekam suara kita, tetapi dia ketik. Ya beda dengan yang voice note. Kalau voice note kan dia rekam di dalam suara baru kirim. Kalau ini kita rekam terus dia ketik apa yang kita rekam. Ya, itu salah satu contohnya untuk membantu orang dengan keterbatasan. Ini yang biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus itu yang ketiga, mengoptimalkan informasi. Ya, kalau ini lebihnya kepada mengatur agen dan alur kerja melalui pengingat otomatis. Oh iya, yang pengatur jadwalnya kita, ya ada mungkin yang biasa atur jadwal tanggal sekian hari ulang tahunnya ini, tanggal sekian saya hari Sabtu minggu depan saya harus lapor laporan ini. Ya nanti secara otomatis ingatkan saya 1 hari sebelum hari tersebut. Nanti sesuai dengan yang kita sudah instruksikan, nanti dia kalau 1 hari sebelum berarti sebelum hari yang dibutuhkan dia sudah kasih ingat, kita langsung muncul secara otomatis. Ya. Lalu yang berikut ini kita masuk di contoh sudah, contoh penggunaan pulsa. Mungkin Bapak Ibu guru bisa pegang HP semua masing-masing. Ya, kita langsung saja. Ya ini berikut dia kasih bentuk dan posisi dalam alfabet urutan pertama, lalu fungsi mewakili bunyi vokal, asal usul. Nah sekarang coba saya ini kasih masuk begini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan saya sebenarnya mau tanya huruf A dalam makna simbolis, tapi instruksi yang saya berikan pertama itu saya hanya bilang apa itu huruf A. Jadi dia secara umum kasih saja huruf A itu apa. Terus itu saya masukkan ulang instruksi yang baru. Apa itu huruf A, tapi dalam kurungnya makna simbolis keluar sudah. Simbol A itu simbol awal dan permulaan. Ya, terus itu keunggulan dan prestasi. Simbol kekuatan dan stabilitas, makna spiritual dan mistis ada. Terus itu makna dalam budaya populer. Terus saya mau dia punya apa ya? Dari segi puitis, ya saya tinggal masukkan. Oke, dia langsung muncul sudah di sini. Ia berdiri di depan segalanya seperti embun pertama di pagi hari, membuka lidah bumi agar bisa menyebut nama dunia. Huruf A sebagai gunung api, langsung dia kasih contoh puitisnya. Ya, seperti ini. Tes yang meningkat diam, doa paling purba yang boleh meningkatkan.
Ada asap ini kan Ya, ada asap. asap. Iya, iya. Dia kan kayak ini kan kita depan rok. Ya, seperti itu. Coba. Pasti ada yang seperti itu. Berarti beda-beda. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Terus sekarang masukkan ulang instruksi. Tidak ada ibu ini berhenti. Beda. Iya. Macam ini ada Ibu Sofi gambarnya. Yang pertama gambar tidak ada orangnya. Maksudnya dia orangnya model kayak asap saja. Ada asap, terus kayak tubuh, asap dari tubuh. Iya, asap dekat tubuh. Tapi ini gambar kedua yang muncul ada wajah tok seperti patung, terus itu dia tiup asap keluar. Ya, seperti itu. Jadi gambar yang pertama pasti beda dengan gambar kedua, sesuai instruksi yang ini ya. Mungkin mau berkata lagi. Saya masih asap. Yes. Iya. Ya. Sebenarnya cuma dia terpikat api. Iya. Kalau belum ini orang bersalaman dari situ. Memang di mata dulu ada makan yang minta Tapi yang mana gambarkan baik, Bapak Ibu guru sudah lihat seperti itu. Jadi kalau kita berikan instruksi yang jelas, yang sesuai, berarti output yang kita dapatkan juga sesuai dengan yang ketika kita menggunakan tools KA, tentu ada etika yang perlu kita patuhi. Terus itu ada risiko juga yang terjadi kalau seandainya kita melanggar etika tersebut. Ya, macam contoh. Tapi ini kita ambil dari contoh yang kita coba tadi ya, seperti ini kita lihat. Jika hanya menggunakan prompt 1 yang tadi kata A, di mana apa itu huruf A. Ya, kalau kita masukkan prompt atau perintah seperti itu berarti yang dia kasih secara umum sudah. Ya, tetapi kalau kita masuk langsung ke prompt kedua, di mana kita jelaskan maksud kita itu saya mau huruf A, tetapi dalam arti yang simbolis. Berarti dia langsung muncul makna simbolis. Jadi bukan hanya pengertian umumnya saja, tetapi makna simbolisnya juga. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya kita buat seperti itu, ya di sini dia bilang penjelasannya contoh kalau 1 bisa saja bisa menyesatkan jika kita tidak memberikan konteks yang cukup. Menyesatkan maksudnya di sini bukan berarti dalam artian negatif, tidak, maksudnya menyesatkan bahwa apa yang kita mau itu tidak sesuai yang diberikan oleh ChatGPT. Tetapi kalau kita memberikan konteks atau instruksi yang jelas, berarti hasil atau output yang kita dapatkan juga sesuai. Ya, seperti itu. Nah, adapun kesimpulannya bisa kita lihat bersama di sini bahwa penggunaan KA dalam komunikasi memerlukan pemahaman mendalam tentang cara kerja alat tersebut dan pentingnya konteks dalam input yang kita berikan. Jadi, secara keseluruhan terkait jenis dan peran KA dalam komunikasi, yaitu bahwa kalau kita pakai KA itu kita harus memberikan instruksi atau input yang jelas supaya nanti output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Jika ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, memberikan saran, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk materi Ibu Indri luar biasa. Apa yang disampaikan
sampaikan berkaitan dengan KA ini. Menggunakan ini adalah untuk mempermudah kita dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan mungkin kita sudah pakai. Dan kalau saya waktu itu saya menggunakan itu, saya gunakan ChatGPT, Gemini, saya pakai ada di Google juga. Tapi saya seperti apa yang dikatakan bahwa ternyata bahwa penggunaan ini ada juga, kalau kita tidak tahu ternyata dia punya ternyata tidak benar juga. Padahal ada yang menjelaskan secara detail. Contohnya kalau di ChatGPT yang menjelaskan secara detail, di Gemini juga. Kalau kita melihat ke Meta AI, itu dia kadang serabutan kayaknya, serabutan. Jadi kita juga harus mampu memilahnya. Contoh, tolong buatkan saya soal kisi-kisi dan soal. Kisi-kisi dan soal. Kalau instruksinya tidak bagus, perintahnya tidak benar, dia juga jawab asal-asalan saja. Ini kok tidak benar. Tetapi kalau memang yang dimasukkan itu benar, dia bagus juga, malah membuka wawasan kita. Oh, ternyata harus seperti ini. Memang kalau mau dilihat ini sangat mempermudah kita, untuk hal ini. Tinggal sekarang karena ini dia butuh dana, kita punya dulu data. Kalau tidak punya kita tidak bisa. Tapi susah membuat juga perangkat kerja ada di situ. Nah, sekarang kalau saya sih tidak sama dengan Bapak Ibu ini bicara membuat saja modul sesuai dengan konsep yang nyata. Kita buat saja sesuai perintah. Jadi akan muncul itu. Tinggal sekarang kita mau betul menggunakan. Kalau saya rasa contoh kita mau buat modul aja topik ini, dia buatkan dalam beberapa pertemuan sesuai dengan permintaan kita, dia akan buatkan. Mudah sekali, tinggal kita mau kerja sangat dipermudah. Bawa ke anak-anak juga, kita juga bisa bawa ini sehingga dibuatkan dalam kelompok, kita sama-sama duduk sudah. Sudah anak disuruh mereka bawa HP yang tidak, tinggal kita menggunakan ini, menggunakan AI ini yang kita tanya, tinggal mereka saja justru mempermudah. Kemarin saya coba tentang pelayanan ternyata buruk. Kita bisa saja dari kita buka di sini, kita diam saja dia menjelaskan, tinggal kita menambah. Jadi tergantung kita saja, dan memang zaman menuntut kita. Kalau saja anak kita ini berada di kota, malah mereka lebih pintar sudah kita. Kalau kita tidak siap, bisa kita dikalahkan. Kita bisa dikalahkan oleh anak-anak. Ke depan kan tidak menuntut kemungkinan bahwa anak-anak mereka harus berada di posisi ini. Maka kita lebih pintar. Jadi luar biasa. Mungkin nanti dikasih lagi kami untuk hingga kita gunakan ini. Ini berbagi dengan kita luar biasa, saya senang dan kita sudah gunakan. Kita di mana-mana kalau tanya ini kita tanya di Google. Dan kalau bisa saya kita ini, kalau ini kita langsung buka. Saya malas ketika dan Bapak Ibu, saya pakai omong saja. Saya bilang saya pakai omong saja dia tercatat di sini. Jadi luar biasa. Saya rasa Bapak Ibu juga mereka sudah pakai ini. Tinggal sekarang setelah kita lihat kita mau kerja atau tidak. Kalau saja kita langsung buka kayak ini, cuma sekali demo. Saya sering Bapak Ibu terkendala. Ketika saya pakai ID belajar itu dia tidak bisa. Saya masukkan passwordnya, dia bilang kurang 20 juta. Saya tidak tahu mau tambah bagaimana lagi. Dia tidak bisa tersimpan. Kalau ada yang saya buka pakai ID belajar ini, dia tidak bisa mengelola karena password saya itu katanya masih kurang. Padahal kalau ini dia saya tidak tahu apa. Tetapi luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Indri, kita sudah komunikasi melalui tools ini kecerdasan artifisial. Tapi kita memang sudah ada posisi. Tinggal kita bawa anak-anak.
anak-anak. Bisa juga, saya juga kasih contoh anak-anak mencari video tentang pelayanan kasih. Mereka cari, hanya mereka ceritakan, mencari. Kalau begitu bisa juga dia pakai kita tindakan, mereka cari, mereka bawa. Kita tayangkan pakai ini, interaktif ini. Jadi kita langsung buka. Cuman ya ruangan ini, ya Pak saya sudah pakai, tapi itu juga yang lain bisa pakai. Matematika, mana banyak kasih contoh bagaimana menggunakan papan interaktif ini. Matematika bisa papan ini dibagi dua, anak dua kelompok bisa maju mengerjakan soal, sehingga Ibu Sofi, Ibu Novi bisa menggunakan, komunikasinya baik. Jangan kita sering menggunakan, tapi sekarang ini Bapak Ibu ketika kita menggunakan papan interaktif, kita terhubung langsung di kementerian. Mereka meninjau langsung bahwa kita sedang menggunakan papan ini, jadi terhubung. Kemarin berdasarkan penyampaian sarana prasarana Pak Lukas bahwa kita akan nanti dapat lagi bantuan kemungkinan 1 atau 2. Berarti pasti sudah ada papan interaktif di setiap daerah. Sehingga ya kita sudah pakai. Tidak ada, saya juga coba-coba kemarin kata DPR. Lama-lama kalau sudah sering pakai ya pasti bisa. Jadi silakan menggunakan Bapak Ibu, tetapi sama-sama berkomunikasi. Tidak bisa karena Pak El sudah bagus ya, Pak El mau puasa, jangan kasih juga teman yang lain ganti-ganti itu. Nah, tadi bagus juga ini kan kita sudah ada, kita punya perangkat aja